Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hania Isnaini, NIM 231151009 dari Prodi Pemikiran Politik Islam akan mengomentari konten Instagramnya dari Aisyah Diah Nurmastuti, rekan saya, yang dimana dia membahas tentang babat Cirebon. Nah, sejarah Islam di Jawa ini emang menarik, tetapi dari konten tersebut ada beberapa yang penting yang menjelaskan tentang sejarahnya dan kisah Putri Campa yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangannya. Nah, padahal itu menarik kalau dibahas dalam sejarah Islam di Jawa. Cirebon adalah salah satu kota penting yang tidak bisa dipisahkan dari proses penyebaran Islam. Cirebon dulu itu merupakan wilayah pelabuhan yang sangat strategis. Banyak pedagang dari Arab, Cina, dan Asia Tenggara datang ke daerah ini. Karena itu budaya Cirebon menjadi unik karena bercampur antara budaya Jawa, Sunda, Islam, dan Tionghoa. Nah, hal ini sebenarnya tuh menarik dilihat langsung dari bangunan-bangunan bersejarah di Cirebon. Nah, salah satunya contohnya adalah Keraton Kesepuhan di Cirebon. Ketika melihat bangunannya, kita bisa menemukan banyak unsur campuran budaya. Ada arsitektur Jawa, ornamen Tiongkok, bahkan pengaruh Islam yang sangat kuat. Nah, di beberapa bagian keraton terdapat keramik-keramik Cina yang dimana ditempel di dinding-dinding bangunan. Banyak orang mengira itu hanya hiasan biasa, tetapi padahal itu menunjukkan hubungan erat antara Cirebon dengan pedagang dan budaya Tiongkok pada masa lalu. Nah, selain itu juga ada Masjid Agung, yang dimana cipta rasa yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati. Yang menarik, pembangunan masjid ini melibatkan banyak ahli pembangunan dari berbagai daerah dan budaya. Bentuk masjidnya juga berbeda dengan masjid modern sekarang karena masih menggunakan arsitektur tradisional Nusantara. Nah, salah satu fakta yang jarang dibahas adalah kaitannya dengan Putri Campa, di mana Putri Campa ini dikenal dalam berbagai cerita sejarah dari sebagai perempuan wilayah Campa, yaitu kerajaan Islam yang dulu berada di kawasan Vietnam. Sekarang ia disebut memiliki hubungan dengan kerajaan Jawa dari perkembangan Islam di Nusantara. Beberapa sumber menyebut Putri Campa memiliki hubungan keluarga dengan tokoh-tokoh penting di Jawa, bahkan dikaitkan dengan lingkungan kerajaan Majapahit dan para penyebaran Islam. Nah, walaupun ada beberapa versi cerita yang berbeda, keberadaan Putri Campa menunjukkan hubungan bahwa proses penyebaran Islam di Jawa ternyata memiliki hubungan internasional yang sangat luas. Jadi, Islam di Nusantara bahkan berkembang sendirian, tetapi terhubung dengan jaringan perdagangan dan dakwah dari Asia Tenggara, Timur Tengah. Nah, pengaruh budaya Campa dan Tiongkok juga terlihat dalam seni bangunan di Cirebon. Itulah sebabnya banyak bangunan
tua di Cirebon memiliki motif naga, keramik Cina, dan corak yang berbeda dengan bangunan kerajaan Jawa lainnya. Artinya, sejarah Islam di Jawa sebenarnya bukan hanya tentang dakwah agama saja, ya kan? Tetapi ketika kita melihat keraton, masjid tua, dan ornamen kuno di Cirebon, sebenarnya kita sedang melihat jejak sejarah hubungan Jawa, Islam, Campa, dan Tiongkok pada masa lampau. Nah, inilah yang banyak belum dijelaskan oleh semua konten-konten, yang penonton hanya diperlihatkan sejarahnya secara umum, tetapi belum diajak memahami bahwa bangunan-bangunan itu juga penting di Cirebon, menyimpan bukti nyata tentang proses akulturasi budaya Islam di Nusantara. Nah, justru disitulah menariknya sejarah Nusantara, banyak budaya yang berbeda bisa bertemu lalu membentuk identitas baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Nah, mungkin sedikit ini penjelasan dari saya tentang kontennya teman saya Ais. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.